Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islamic Planner TV. Jumpa lagi bersama saya Tita. Kali ini kita berada di suatu tempat yang eksotik sekali nih. Ini konsep yang sangat luar biasa. Kira-kira di mana ini kita sekarang? Langsung saja kita bertemu dengan ownernya, Miss Dida Yaong. Oke, Miss Dida, assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Miss Dida, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak sehat. Sehat. Meski di masa pandemi ini, tapi tetap sehat ya Miss Dida ya? Ya, harus itu. Kita harus jaga kesehatan ya. Oke. Miss Dida. Ya. Langsung saja ini ya, kita mengulik tentang ini tempat apa sih Miss Dida? Kok kayaknya itu suatu kafe, tapi di sana saya melihat ada beberapa temen yang kayaknya sedang berdiskusi asyik nih. Apa nih Miss Dida? Ya, oke. Assalamualaikum sahabat Islamic Planner semuanya. Ini adalah English Cafe ya, konsep Learning English in Cafe. Jadi konsep kursus bahasa Inggris di cafe ini Mbak Tita. Jadi emang kita buat nyaman ya, suasananya itu nyaman, terus natural gitu kan. Jadi biar belajar itu nggak tidak terlalu monoton ya, karena kan biasanya kita belajar bahasa Inggris itu kan di kelas gitu kan. Nah ini kita buat konsep di mana pembelajaran bahasa Inggris ini di cafe. Makanya kita punya konsep English Cafe, Learning English in Cafe. Learning gitu. English in Cafe. In cafe. Oke. Mungkin ada program-programnya gitu Miss Dida untuk di Learning English in Cafe ini. Programnya apa aja nih Miss? Ya, oke. Untuk program Learning English in Cafe di sini kita ada beberapa program ya Mbak Tita. Ada reguler, ada private program sama corporate ini. Corporate. Ya. Oke. Itu apa aja itu? Ini kalau reguler itu membernya datang ke sini. Jadi member datang ke sini ke English Cafe ya. Jadi satu kelas 10 orang itu yang untuk reguler. Kalau untuk private itu biasanya mereka minta yang single sendiri gitu kan. Single private yang lebih ke English for specific purposes seperti itu. Nah kalau yang korporasi kita juga kolaborasi nih Mbak Tita di perusahaan-perusahaan dan di instansi gitu. Termasuk pariwisata ya. Termasuk pariwisata. Jadi berapa bulan yang lalu ya kita kolaborasi dengan perhotelan. Jadi ada English for tourism, English for hospitality. Ada juga kita di company ya, company international company juga ini Mbak Tita. Jadi di Semarang tuh banyak sekali ternyata international company ya, perusahaan asing. Nah ini biasanya kami mengajar English for business atau English for marketing ya, itu biasanya, atau English for international business. Sangat luar biasa nih ya program-programnya, Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Ini Miss Dida, untuk mendaftar ke sini itu biasanya mereka tahu dari mana ini? Informasinya itu tahu dari mana? Bahwa di sini ada Learning English in Cafe itu dari mana ini? Nah ini kebetulan sekali ya, karena emang target market kita adalah anak-anak milenial. Jadi anak-anak mahasiswa, pelajar yang mereka tuh suka nongkrong di kafe. Jadi awalnya di situ ya, nongkrong di kafe. Terus kita daripada nongkrong di kafe nih, kita nggak belajar aja sekalian gitu kan. Jadi pulang bisa bawa ilmu ya, seperti itu ya. Gitu. Terus tadi mungkin ada blognya atau ada caranya ya, IG-nya. mereka bisa tahunya ya, caranya mereka bisa tahu tuh. Jadi karena sini di English Cafe sini dekat dengan kampus ya Mbak Tita, jadi biasanya anak-anak mahasiswa tuh cepet banget nih gitu tularnya gitu. Di sini ada ini English Cafe nih, kita bisa belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi mereka ngobrol dari satu komunitas lain gitu kan. Terus akhirnya ya satu universitas tuh pada tahu gitu. Kita juga sosialisasinya dengan media sosial juga. Terus kita juga sering mengadakan event dengan NGO juga. NGO kita datangkan juga sebelum pandemi nih Mbak Tita. Jadi sebelum pandemi itu kita datangkan dari kemarin Kanada ya, Kanada, Amerika gitu kan. Semacam ISEC gitu. Ya ISEC and NGO ya. NGO kemarin
Equip Hubs ya, Equip Hubs Kanada. Jadi semacam international NGO yang mereka tuh juga punya program juga di Indonesia. Nah, itu kita kolaborasi. Ya, jadi kita menghadirkan native speaker juga. Oke, subhanallah, luar biasa sekali ini Miss Dida Yong ini. Miss Dida, kalau boleh tahu, di sini ada berapa mentor gitu untuk mengajar beberapa program ini? Ini ada berapa mentor? Kemudian ini mentor-mentor ini dari mana? Apakah memang mahasiswa yang masih belajar atau memang benar-benar beliau ini fokus atau fokus di bidangnya masing-masing seperti itu? Oke, untuk mentor English Cafe sendiri ini beragam ya Mbak Tita. Jadi ada yang mahasiswa akhir, mereka juga ibaratnya magang sekalian, kan magang di English Cafe gitu. Tapi kita juga ada yang mentor itu backgroundnya sudah educational, jadi educational department, jadi backgroundnya adalah guru dan ada juga yang dosen. Nah, kalau yang guru dosen ini biasanya mereka mengajar TOEFL, gitu. TOEFL dan korporasi di instansi. Gitu. Tetap ada sertifikat ya, Miss Dida, setelah selesai mengikuti pemirsa. Ada sertifikatnya pemirsa. Jadi ada modulnya sendiri. Baik. Modulnya bikin sendiri ya? Modulnya kita cetak sendiri. Luar biasa sekali. Dan modulnya juga konsep kafe ini, konsep menu masakan. Ini kayaknya baru ada di Semarang ini ya, Miss Dida ya? Atau bahkan di Indonesia baru ada ini? Atau ada di tempat lain ada ini? Oh ya, English Cafe itu bermula awalnya di Jogja ya, jadi kota pelajar. Dari situ berkembang, kita kembangkan di Semarang. Berkembang di kota lain, ini masih di area Jawa. Oh, masih di area Jawa aja ya, tapi di Semarang baru di sini ya? Di Semarang baru di Tembalang. Tepatnya di Banjarsari ya, Miss Dida ya? Banjarsari Selatan. Baik, Miss Dida. Setelah kita banyak cerita tentang ini tadi ya, tentang English in Cafe, learning English in Cafe, kita harus tahu nih, bagaimana sih awal mula Miss Dida ini mempunyai ide seperti ini, kemudian bagaimana cara pengembangannya, kemudian cara menarik teman-teman dan lain sebagainya untuk bisa mengembangkan usaha ini, bisa bergabung sehingga bisa seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Miss Dida dari awal seperti itu? Ya, jadi awalnya itu kan kita lihat ya, karena background saya adalah bahasa Inggris, ya kan. Waktu masih kuliah itu saya sudah mulai ngajar. Waktu awalnya saya door to door loh, Mbak Tita. Gitu. Dari door to door, dari zero banget ya, door to door. Terus waktu itu emang belum ada tempat ya, ngajar dari satu rumah ke rumah gitu kan. Terus dari satu kafe ke kafe. Nah, waktu itu dari satu kafe ke kafe itu banyak yang belajar itu dari pelayaran, mahasiswa pelayaran. Awalnya di pelayaran itu. Ya, awalnya di pelayaran, terus minta saya gini, Mbak Dida, saya tuh sering keluar negeri, gitu kan, tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Inggris, gitu. Ayo Mbak, saya belajar ya. Di mana? Di kafe aja. Jadi dulu itu kafenya moving gitu, Mbak gitu. Kita. Setiap ada kafe gitu ya, kita datengin gitu ya. Datengin gitu. Jadi hafal juga ini ya. Nah, mulai dari situ akhirnya bertemulah dengan tim ya, teman saya yang punya satu visi. Ya udah kita bikin kursus bahasa Inggris dengan konsepnya kafe. Karena di situ member itu merasa nyaman gitu dengan mentor. Jadi nggak kayak belajar bahasa Inggris. Sambil kita kayak ngobrol gitu. Kita ngobrol sambil makan, sambil minum, tapi kita sebenarnya belajar gitu. Yang kita bicarakan ya bahasa Inggris gitu loh. Jadi lebih ngena dan member itu lebih paham gitu kan. Nah, dari mulai konsep itu akhirnya kita kembangkan. Ya sudah, kita standby aja di satu kafe di mana kita mengembangkan konsep English Cafe di sini gitu. Nah, ini konsep alam ya, karena ini suasana juga mendukung sekali ya, karena alam itu kan juga positif ya, energi positif. Jadi ketika member belajar itu udah suasananya hawanya udah nyaman dulu, udah positif dulu. Jadi ilmu yang diberikan oleh mentor itu gampang sekali terserap. Dan mereka juga alhamdulillah itu 1 bulan kan, satu level itu 3 bulan. Level itu artinya per level itu 3 bulan. Jadi gitu. Per level itu 3 bulan. Masing-masing program atau masing-masing level itu 3 bulan. Ya, per program per level. Jadi gitu. Nah, itu
sebelum 3 bulan itu 1 bulan tuh mereka sudah lancar bahasa Inggris. Nah ya karena mereka datang tiap hari ya kan, karena praktek dan emang di sini emang kita fokusnya speaking ini Mbak Tita, karena ya emang beda dengan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ya. Betul. Kalau bahasa Inggris sekolah kan biasanya mulai dari tenses dulu, grammar dulu, writing dulu gitu ya. Ya, nah ini awalnya juga kami research dulu, studi banding dengan guru-guru bahasa Inggris yang ngajar di luar negeri. Konsep ya ini akhirnya kami adopsi di English Cafe. Jadi di awal kita fokus vocabulary dan speaking dulu. Nah, itu yang kita tekankan di situ adalah vocabulary dan pronunciation gitu. Jadi enrich vocabulary. Jadi kita outputnya adalah speaking ya kan, ngomong bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau kita vocabulary-nya, kosakatanya itu kurang kan, mau ngomong apa dia? Tahu tapi nggak bisa ngomong. Nah itu berarti kita enrich vocabulary dulu. Nah kalau udah enrich vocabulary, berani ngomong dulu, nggak usah mikir grammar gitu kan. Di awal gitu dulu. Baru mentor itu koreksi pronunciation. Nah pelafalan itu penting. Pelafalan penting karena pronunciation itu seperti kalau di bahasa Arab itu apa? Tahsin ya. Tahsin ya, di pelafalan gitu kan. Jadi emang kita bahasa Inggrisnya bagus nih, lancar. Tapi kalau pronunciation-nya salah, ya itu akan beda makna, beda arti gitu kan. Jadi ya mungkin dikasih contoh sedikit. Boleh. Contoh sedikit ya pemirsa ya. Pronunciation yang artinya salah itu seperti apa coba? Jadi gini, ada beberapa kata itu yang pelafalan itu hampir mirip gitu Mbak Tita, tapi artinya tuh beda. Nah, gitu kan. Contoh aja misalkan she, she, ya kan. And then she. Nah, itu beda tuh. She yang artinya she melihat, she dia, she laut. Nah, itu kan she ya. Itu kan hampir sama gitu. Iya, hampir sama itu. Tapi ya ibaratnya itu apa ya, pronunciation lah. Kalau pronunciation-nya dia benar, dia speaking-nya insya Allah dan dipahami. Jadi ini ya, intinya adalah pronunciation-nya ini ya, untuk yang di sini basic ya? 1, di level 1. Baik. Luar biasa sekali ini pemirsa, subhanallah, saya aja jadi pengen ini belajar lagi nih. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar di cafe ini, English Cafe ya, sangat luar biasa. Mentornya juga oke punya ini. Oke, Miss Dida, kita tadi udah mendengarkan ya Miss Dida banyak cerita tentang bagaimana awal mulanya, kemudian cara menarik perhatian atau menarik minat teman-teman yang ada di sini. Dan tempatnya sangat mendukung sekali nih pemirsa ya, sangat mendukung sekali. Saya senang sekali di sini, bisa minum, bisa makan, tapi pulang tetap bawa ilmu ya, tidak hanya kenyang ya Miss Dida ya. Miss Dida, setelah kita banyak berbincang ini, harapan Miss Dida terhadap teman-teman yang masih muda-muda ini kan, mereka perjuangannya masih sangat panjang ya untuk sukses seperti itu. Menurut Miss Dida, sukses itu yang seperti apa sih? Sukses. Harapan suksesnya itu seperti apa? Jadi gini teman-teman, untuk milenial atau untuk para pengusaha pemula ini ya. Jadi jangan takut bermimpi. Ya itu kan. Ibaratnya dulu awal waktu kuliah tuh saya masih tutor door to door gitu kan. Jadi saya punya mimpi, saya punya lembaga bahasa Inggris sendiri, tapi dengan konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, tapi mimpi itu juga diikuti dengan action dan doa pertama. Nah, yang kedua adalah ide kreatif. Kadang itu ide itu muncul ketika kita itu sedang survei, observasi gitu kan, atau sedang studi banding gitu. Kita munculkan ide, oh ternyata ide gimana ya kita bisa konsepnya tuh bisa menarik, bisa diterima oleh mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, itu bagaimana gitu. Terus yang ketiga, sukses menurut saya pribadi adalah bagaimana sukses ini kita bisa mensukseskan orang lain. Nah intinya kan betul. kita bidang jasa ya Mbak Tita ya. Jadi ini adalah ilmu
katakanlah ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang bisa dikembangkan oleh member gitu kan. Jadi mereka bisa sukses dengan ilmu ini. Ada yang pergi ke luar negeri, ada yang jadi duta besar. Alhamdulillah ini member-member ya, member-member kami, alhamdulillah ada yang mereka jadi dosen juga gitu. Ada yang ya macam-macam. Jadi ilmu yang sukses adalah bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain dan ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang. Bagaimana menyukseskan orang lain dan bagaimana ilmu itu sangat bermanfaat, sangat luar biasa sekali pemirsa Miss Dida ini. Miss Dida, setelah kita bicara banyak ya tadi tentang harapan Miss Dida dan sebagainya, ini ada nggak nih CSR Miss Dida yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, kita ada program English Cafe berbagi, teman-teman. Jadi English Cafe berbagi ini khususon untuk anak-anak yatim duafa ya, dan hafidz Quran, Mbak. Jadi anak-anak duafa itu kita ada beberapa, alhamdulillah ada beberapa yayasan binaan dan memang mentor kami datang langsung ke yayasan atau anak-anak yatim yang datang ke sini seperti itu. Nah, untuk para hafidz juga ya sama, mereka datang ke sini ke English Cafe atau kita yang datang ke yayasan tahfidz mereka. Sudah berapa lama itu Miss Dida? Sejak English Cafe ini di Semarang. Jadi di awal English Cafe ini ngembang di Semarang itu emang saya suka berbagi ilmu awalnya dari situ, Mbak Tita ya. Jadi sejak ini di sini di Tembalang ya sudah, ketika ini bisnis jadi harus didampingin dengan sosial ya, karena ini biar kita itu berkah gitu, balance lah gitu. Bisnisnya lancar, sedekahnya juga lancar terus. Subhanallah teman-teman, ini luar biasa sekali nih entrepreneur kita ini. Miss Dida, boleh dong kasih motivasi sedikit ke teman-teman ini untuk bagaimana cara kita semangat untuk sukses, semangat untuk maju itu. Jadi teman-teman, motivasi saya ya untuk sobat-sobat semuanya. Jadi semua itu berawal dari niat ya, dari niat kita. Kalau saya itu berprinsip gini, khairun nas anfahum linas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ketika saya menjalankan bisnis dengan rekan-rekan saya itu gimana biar bisnis kami itu tidak hanya menghasilkan profit ya dari sisi duniawi, tapi bagaimana kita itu bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Jadi sisi akhiratnya juga ini Mbak Tita ya. Jadi ketika kita berbisnis itu kalau insya Allah niatnya adalah lillahi ta'ala ya, akhirat itu dunia mengejar kita kejar akhirat, dunia mengikuti, ibaratnya seperti itu yang rekan-rekan semuanya lah di tim English Cafe itu kita berprinsipnya seperti itu. Jadi ketika mau berbisnis kita lihat dulu niat kita apa gitu. Jadi ya seperti itu motivasi saya. Alhamdulillah sekali, tayangan kita kali ini sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bermanfaat. Baik pemirsa, saya Tita undur diri. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.